Siapa sangka, sebuah kota kecil di Jawa Timur hamparkan pagelaran megah dengan titel Karnaval Kelas Dunia. Bukan karena gemerlapnya, tapi impian yang tak pernah sirna. Inilah Jember Fashion Carnaval, sebuah bukti sahih bahwa keajaiban tidak turun dari langit. Kobaran asa dan semangat rakyat Jember tak berhenti berjuang hingga karnaval di timur Pulau Jawa. Begitu kondang hingga menjadi atensi dunia. Pertama kali digelar pada tahun 2003, tiap tahunnya JFC hadir dengan tema unik dan kostum-kostum yang tak kalah ciamik. Tahun 2025 ini, melalui tema Evolution, JFC kembali menggebrak dengan 10 defile dengan kreativitas kontestan dari berbagai daerah. Keren banget ya pemirsa. Caknya ya, caknya di minggu ya katanya. Sebelum jadi ikon budaya Indonesia di mata dunia, JFC hanyalah karnaval kecil yang lahir dari rasa cinta. Antusias Dinan Faris pada kota kelahirannya, ia tuangkan seutuhnya untuk kota Jember. Tanpa dana besar, tanpa panggung megah, tanpa model terkenal, JFC lahir bermodal semangat dan keberanian warga Jember untuk menggapai mimpi. Kita juga nggak ada sponsor atau pihak pendukung yang memang beneran berupa fully support pada waktu itu. Karena niatnya waktu itu memang benar-benar mendatangkan media. Ada satu momen kita beneran berdarah-darah, nggak ada planning yang matang dari segi pendanaan. Tapi Mas Faris memaksa untuk ikut expo di salah satu acara di Bali. Yang akhirnya kita berangkat, bukan saya ya waktu itu, teman-teman berangkat satu mobil ke Bali bertuju pakai kostum, buka booth. Itu isinya nggak ada jualan apapun, cuma mempromosikan JFC. Nah, ada salah satu wartawan dari media internasional yang datang untuk melihat ini kostum apaan. Dari situ, di penyelenggaraan tahun depannya mereka hadir. Dan itu kebetulan dari salah satu kantor berita Reuters. Nah, baru dari situ kita masuk di salah satu halaman utama koran Reuters pada waktu itu. Nah, baru tuh media-media nasional pada waktu itu kaget loh, kok ada, ini acara kok ada di ujung Pulau Jawa kok tiba-tiba luput dari radar. Nah, baru setelah itu berita-berita nasional tuh mulai ngeliput JFC. Kini, Jember Fashion Carnaval telah menjelajah penjuru negara. Karyanya menghiasi panggung Asian Games, bahkan dikenakan putri-putri Indonesia saat mewakili nama bangsa. Ya, dari kota kecil bernama Jember, Indonesia tampil bersinar lewat kostum dan kreativitas. Aku pengen tahu sih dibalik kostum hebat ini. Berjalan dengan penuh rasa percaya diri dan kebanggaan, siapa sangka kalau di balik baju dan kostum luar biasa ini, mereka bukanlah selebriti ataupun model ternama. Inilah wajah di balik kostum-kostum megah itu. Tiap harinya, di sela-sela pekerjaan mereka sehari-hari, para talent-talent JFC ini menyisihkan waktunya untuk bersiap dan berlatih menjadi model JFC. Salah satu talenta unjuk gigi demi mimpi adalah Eko. Awal Eko memulai pentas JFC, ia hanyalah anak dari keluarga buruh bangunan yang terbilang kurang mampu. Awalnya Eko bercita-cita menjadi dokter, namun karena tak ada biaya, ia pun memilih sekolah jurusan tata busana. Rupanya pilihan inilah yang membawa Eko meraih banyak kesuksesan. Aku tuh punya mimpi besar. Sebenarnya jujur, aku pengen jadi dokter. Berhubung orang tua nggak ada biaya, ya udah aku akhirnya memutuskan untuk sekolah kejurusan tapi yang langsung kerja. Jadi di tata busana. Karena keterbatasan biaya, jadi kayak sekolah sambil kayak kita jual makanan. Sampai aku bisa beli mesin jahit. Kalau dulu, Eko hanya bisa menciptakan kostum dari budget 500.000. Kini, pria Jember ini bisa menciptakan karya hingga belasan juta rupiah. Uniknya lagi, talent-talent JFC juga kerap menciptakan kostum-kostum dengan berat puluhan kilogram. Tak hanya Eko, setiap talent JFC punya tantangan dan kendalanya sendiri dalam menciptakan kostum JFC.
namun semuanya punya cara masing-masing untuk mengatasi setiap tantangan. Beberapa hari sebelum hari H Jember Fashion Carnaval, kota sudah mulai disibukkan dengan berbagai persiapan. Mulai dari talent, panitia, hingga pedagang punya caranya masing-masing untuk menampilkan yang terbaik di panggung festival. Ada pelatihannya nggak sih? Iya, ada. Jadi kita 6 bulan sebelum kita melakukan showtime, itu kita ada pelatihannya di Jember Fashion Carnaval. Jadi 6 bulan sebelum itu kita ada kelas catwalk, kita ada kelas desain fashion, kita ada kelas make up, dan segala macam. Public speaking juga ada. Oke, cukup. Mana kamu? Botanika mana? Yang geser dikit. Oh, udah. Wes, baris. Keterampilan talent JFC juga tak lepas dari semangat mereka yang bekerja di balik layar. Bukan kru profesional, bukan juga pelatih bertarif tinggi. Mereka adalah lulusan talent JFC yang memilih kembali memberikan waktunya untuk membimbing generasi berikutnya. Bukan sekedar mengajar teknik berjalan, tapi juga semangat, percaya diri, dan cinta pada karya yang dibawa. Pamor Jember Fashion Carnaval yang mendunia menjadi magnet bagi figur ternama. Sederet bintang layar kaca tidak mau ketinggalan berlenggak-lenggok di jalan, berbalut busana syarat keindahan. Kita mundur ke tahun 2019. Cinta Laura ambil peran di pagelaran JFC. Aktris berdarah Jerman memukau dengan kostum bernuansa Kalimantan. Cinta tampil total yang menanggung bobot kostum yang super berat, lebih dari 15 kg. Yang hebatnya lagi, Cinta Laura mendukung penuh Jember Fashion Carnaval 2019 dan tidak dibayar sepeser pun. Tren artis ibu kota memeriahkan JFC terus terjaga. Pada edisi 2021, giliran Anya Geraldine, Luna Maya, hingga Tiara Andini yang turun ke catwalk. Meski kala itu dunia masih dilanda pandemi COVID-19, JFC yang berlangsung secara daring di ruang tertutup tidak kehilangan antusias. Sedangkan dalam 3 tahun kebelakang, nama-nama sohor terus berdatangan untuk meramaikan JFC. Dari Prilly Latukonsina, Yuki Kato, Aurel Hermansyah, Raisa, hingga Erika Karlina. Puncak acara Jember Fashion Carnaval tahun ini juga berlimpah artis. Model kenamaan Patricia Goh hingga diva Indonesia Rosa dipastikan ambil bagian pada tahun 2025 ini. Penasaran kan pemirsa? Jangan beranjak dulu. On the Spot edisi spesial akan terus hadirkan sisi fenomenal dari Jember Fashion Carnaval.